Kita baru saja tadi ada open house dan ketemu dengan banyak masyarakat, suasana lebaran, suasana silaturahmi. Kita bersyukur bahwa silaturahmi terus terjaga dan kembali ke fitrah dalam artian pribadi, kembali menjadi pribadi yang bersih, yang suci. Insya Allah bulan Ramadan membawa kita ke sana, derajat ketakwaan yang lebih tinggi dan kembali kepada posisi seakan kita seperti bayi yang baru lahir. Di sisi lain, kembali ke fitrah juga kembali ke fitrah dalam artian bangsa dan negara. Bangsa ini didirikan dengan cita-cita menghadirkan keadilan, dengan cita-cita ikut terlibat di dalam menghadirkan ketertiban dunia. Mudah-mudahan Idul Fitri ini menjadi pengingat bagi semuanya untuk kita kembali ke fitrah itu. Fitrah kita sebagai bangsa, sebagai negara yang punya cita-cita keadilan dan cita-cita ikut di dalam menghadirkan ketertiban dunia. Mudah-mudahan itu benar-benar menjadi fakta yang bisa kita lihat sama-sama. Selain mohon maaf lahir batin, apa yang disampaikan keluarga? Ya, sebenarnya ketika bersalaman itu macam-macam ya. Ada yang menitipkan tentang persoalan yang dihadapi keluarganya. Ada yang punya dulu kebijakan ABC yang ternyata mereka sekarang nggak merasakan. Kemudian ada yang punya aspirasi mengundang belum kejadian biar bisa ketemu, datang pas lagi open house. Nah, itu sih, cuman rata-rata memang hadir untuk silaturahmi. Mas Anies, ini mungkin tiap tahun diadakan terus ya Mas open house? Iya, betul. Jadi aspirasi itu tuh banyak, semua menanyakan kapan gitu, sehingga kalau kita tidak tentukan waktunya, akhirnya nanti datang di waktu yang berbeda-beda. Jadi karena itulah kemudian kita akhirnya memutuskan untuk tetap menyelenggarakan. Ini mungkin tadi kita belum melihat ada Pak Tom Lembong gitu. Apakah mungkin ada ucapan selamat lebaran dari Pak Tom Lembong ke Pak Anies sudah? Ada, dan Pak Tom Lembong kebetulan dia tidak sedang berada di Jakarta. Tadi dia teks, tadi dia kontak, ucapin selamat, dan insya Allah nanti udah kembali ke Jakarta. Biar beliau merasakan tahun ini bisa liburan di masa lebaran dengan keluarga. Karena tahun lalu pas lebaran dia tidak bisa liburan dengan keluarga. Jadi biar mereka merasakan liburan keluarga sekarang. Pak Anies, berarti untuk open house kali ini sekaligus untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat juga atau seperti apa? Ya sebetulnya bukan itu sih. Itu kami menyelenggarakan open house itu bukan untuk mendengar aspirasi, tapi karena banyak sekali yang bertanya kapan waktunya gitu. Nah, kalau tidak ditentukan waktunya, nanti bisa datang di waktu yang belum tentu saya di rumah. Nah, kasihan sekali datang ke sini saya nggak di rumah. Jadi kemudian akhirnya kita putuskan, dan sebenarnya putuskan last minute tuh, karena kita putuskan dah kalau gitu tetap aja seperti tahun lalu. Karena banyak sekali yang tanya. Untuk tahun ini Pak Anies nggak mudik? Jadi ibu, kebetulan begini, ibu saya usia 86, itu sudah di Jakarta sekarang, ikut kita. Ayah mertua, ibu mertua, usia 92 dan 82. Udah diajak ke Jakarta juga. Sehingga hari ini mereka bertiga tuh magnet keluarga besar. Karena mereka semua paling senior di antara semuanya. Jadi sejak pagi kami seperti open house, tapi open house untuk keluarga. Karena semua keluarga besar ya yang paling tua tiga ini senior sekali kan. Itulah sebabnya tidak mudik tapi tetap di Jakarta. Ada rencana kegiatan apa Pak Anies setelah ini Pak? Apakah akan liburan juga atau seperti apa? Ya rencananya kita besok masih ada kumpul keluarga, terus habis itu kita libur 3-4 hari di luar. Oke, terima kasih. Boleh nanya isu lain Pak? Isu apa? Nggak ada isu. Pak Mas Andri Yunus Pak. Mungkin yang
kemarin kan sudah ada penetapan tersangka 4 orang yang kebetulan pelakunya dari oknum Bais. Pak Anies sendiri melihat penetapan tersangka. Dari awal saya bilang ini adalah sebuah serangan pada pribadi yang memperjuangkan demokrasi. Andri Yunus itu salah satu orang yang paling awal bersama aktivis-aktivis lain yang menyuarakan tanda-tanda kemunduran demokrasi. Jadi dia konsisten memperjuangkan itu. Dan ketika ada kejadian ini bukan kriminal biasa. Dari awal, karena ini bukan kriminal biasa. Dan tidak mungkin hanya dikerjakan oleh 1-2 orang secara sporadik. Dan itu juga disampaikan Pak Novel. Ini terlihat sekali bahwa itu terencana, terorganisir. Dan harapan kami dari awal, negara hadir membuktikan bahwa melindungi kebebasan berbicara, negara hadir melindungi demokrasi, dan negara hadir untuk menegakkan keadilan. Peristiwa ini harus diselidiki sampai pada pemberi perintahnya dan harus dielaborasi mengapa ada perintah itu, mengapa sampai ada perintah itu, mengapa sampai ada tugas itu. Lalu semua yang terlibat harus diproses hukum dan mendapatkan hukuman yang menjerakan supaya memberi pesan kepada semua bahwa peristiwa ini tidak boleh berulang lagi. Karena kita sudah menyaksikan beberapa kali kejadian dalam waktu yang relatif dekat hal serupa, termasuk aktivis buruh yang kemarin wafat di Bekasi. Itu juga lagi-lagi kita harus melihat ini sebagai sebuah ancaman bagi demokrasi. Nah, kita berharap negara hadir dan tegas. Anies masih terkait hal ini, Pak. Sebelumnya kan beberapa pihak termasuk dari masyarakat sipil mendesak agar kasus ini diadili di peradilan umum, Pak. Kalau dari Pak Anies sendiri, kita publik saya rasa menginginkan transparansi, menginginkan ada proses yang bisa dipantau semuanya. Dan jangan sampai berulang seperti peristiwa-peristiwa yang sering kejadian. Selalu yang terkena hukuman adalah pelaku paling hilir. Yang hulunya itu nggak pernah, jarang sekali. Nah, sekarang buktikan. Nah, dengan adanya peradilan di peradilan umum, mudah-mudahan akan memberikan kesempatan itu lebih besar. berarti yang diharapkan berarti melalui peradilan umum ini nantinya akan. Yang penting sekarang ini menurut saya proses itu dulu. Lakukan investigasi, lakukan penyelidikan dan sampai pada pemberi perintah dan alasan memberi perintah. Terakhir Pak, merespon terkait pernyataan Pak Presiden kemarin. Pak Presiden sudah merespon terkait hal ini. Kemarin Pak Presiden menyatakan bahwa memang serangan ini bentuk serangan terorisme. Apakah Bapak sependapat juga dengan pernyataan Bapak Presiden? Ya, dan sikap beliau yang berkomitmen untuk melakukan penyelidikan itu harus diwujudkan oleh seluruh aparat hukum, bahwa Pak Presiden bersikap ingin melindungi demokrasi, aparat di bawahnya harus menjalankan arahan Presiden. Ya, gitu ya. Makasih ya. Thank you. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.